Setiap VC ada kedengaran suara anak kecil. Gue awalnya gak percaya dan ngerespon cengengesan. Udah berapa kali gituan sama Nadia. Ya spontan gue bilang, gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. makan gulali sambil jalan-jalan. Hai, kenalin, gue Fabian. Cerita ini bukan tentang cinta yang manis semanis boba gula aren. Ini cerita tentang betapa nyungsepnya gue pas ngira udah nemu dia yang terakhir. Umur gue saat ini 22 tahun dan saat ini gue merantau di kota Bandung. Hidup di kosan, kerja kantoran, dan ada satu hal yang ngerasa kurang, yaitu pacar. Haha. Ya elah, klasik banget alasan gue ya. Ya pengen aja gitu ada tempat cerita. Yang nyariin gue kalau lupa balas semenit, yang nanyain gue kalau udah makan atau belum karena takut tiba mati, dan sebagai penyemangat dikala jauh dari keluarga. Jadi gue scroll lah IG, gue replyin story cewek random dari suggestion. Ternyata ada yang nyangkut satu dan nyambung. Jadilah gue chatan tiap hari dan curhat-curhatan. Namanya Nadia, cantik, pinter, asik kalau diajak ngobrol, perhatian, pokoknya tipe gue bet dah. Nadia cerita lagi ngerasa hidupnya berantakan dan katanya gue hadir sebagai paracetamol buat dia. Lama-lama chatan kita makin intens. Makin ngerasa dunia milik kita berdua, yang lain ngekos. Makin nyaman dan gue langsung tembak, tepat genap sebulan kita kenal. Beh, laki bet kan gue. Gue tembaknya effort banget dah. Gue ajak dia di Bukit Bintang yang ada di Lembang. Gue tembak dia sambil ngeliatin city light, sambil digigitin nyamuk dikit. Hidup gue indah banget kayak film Korea dah. Gue sering ajak jalan, kencan ala-ala romantis, kasih hadiah, dan sleep call tiap hari. Kalau bisa sampai HP meledak dah, saking gak bisa jauh dari dia. Setiap VC ada kedengaran suara anak kecil. Pas gue tanya, dia selalu bilang, "Gak ada siapa-siapa kok, salah denger kali kamu." Sampai suatu hari, kita main ke salah satu tempat wisata yang lagi viral daerah Subang. Waktu itu dia bawa anak kecil cowok sekitar umur 5 tahunan. Katanya sih keponakannya. Tapi pas lagi makan, gue denger anak itu bilang, "Mah," dan buru-buru dibekap mulut anak ini sama dia. Waktu itu gue sih gak terlalu mikir yang aneh-aneh. Saking cintanya, baru kenal beberapa bulan, gue bawaannya mau bawa kabur ke KUA aja dah. Gue punya niatan serius sama dia. Sampai akhirnya gue kenalin sama keluarga gue di kampung. Katanya dia punya saudara yang kampungnya sama kayak gue. Tapi gue ajak mampir, dia selalu punya 1000 alasan buat nolak. Ya gue pikir mungkin saudaranya emang troublemaker aja. Makanya dia gak mau ketemu sama saudaranya itu. Semua keluarga gue di kampung suka sama dia. Karena dia anaknya sopan dan kebetulan satu suku juga. Dan dia banyak ngasih ke orang tua gue ini itu. Setelah itu gue memutuskan pulang. Tentunya dengan hati yang lega banget. Pikir gue, wah jadi kawin ini gue. Kayak orang kebelet gue anjing ngomongnya. Di perjalanan pulang dari kampung ke kota butuh sekitar 5 jaman. Kita pulang naik mobil gue. Kaget banget, tiba-tiba dia tidur di paha gue. Ya sebagai cowok yang normal sempat kegoda. Tapi karena buru-buru balik ke kos, jadi gak kejadian apa-apa. Dan kita sampai di kota itu sekitar jam 4 pagi. Selang beberapa hari gue pun diajak ketemu sama ibunya. Tapi pas baru datang dan nunggu Nadia sambil minum ke belakang, ibunya bilang, "Jauhin Nadia." Gue anggap ya palingan kayak drama belum direstuin biasa. Keesokan harinya dia nelpon jam 12 siang pas jam makan siang. Katanya gue diminta datang ke rumahnya lagi karena ibunya mau minta kejelasan. Buset, itu nasi di mulut gue susah ketelen cuy rasanya. Emang sih gue mau ngajak dia ke jenjang yang lebih serius, tapi gak dipaksa juga kali. Datanglah gue ke rumahnya Nadia. Kaget banget, di situ udah rame ada ibunya, kakaknya, sama Nadianya sendiri. Awalnya basa-basi, tapi tiba-tiba ibunya Nadia bilang, "Mas, Nadia ini udah nikah." Oke. Hah, gue kaget banget. Kalimatnya sederhana, tapi nyesekin dada to the bone. I want you to the bone. Gue awalnya gak percaya dan ngerespon cengengesan. Ya soalnya Nadia gak pernah cerita apapun soal masa lalunya. Dan gue pun disodorin sama ibunya foto-foto pas Nadia nikahan.
foto suaminya, dan ternyata anak kecil yang waktu itu dibawa main itu anaknya. Dan Nadia nggak ngeluarin satu kata pun. Usut punya usut, suaminya lagi sakit parah di kampung halamannya. Dan Nadia di perantauan gantiin posisi suaminya di sebuah PT. Gue jadi ngerasa bersalah, seolah-olah gue ngerebut istri orang. Ya, gue gak mau jadi orang yang nyakitin keluarga lain tanpa sadar. Gue pun minta maaf karena gue gak tahu apa-apa. Gue pun disodorin pertanyaan yang membagongkan sama ibunya. Udah berapa kali gituan sama Nadia? Ya spontan gue bilang, gak pernah. Untung aja waktu itu gue gak ikutin hawa nafsu yang beringas ini. Beberapa hari setelahnya Nadia ngehubungin gue terus, spam chat yang isinya permintaan maaf, dan katanya dia mau memperbaiki semuanya, dan dia mau cerai. Keesokannya ibunya nelpon gue, bilang Nadia nangis terus di kamar, gak mau makan, kamu mau nungguin dia sampai cerai. Saat itu gue gak tahu harus gimana. Gak lama Nadia bilang kalau dia udah cerai. Gue pun bilang kalau semua yang dia lakuin ini salah, tapi dia gak merasa bersalah sama sekali sama suaminya yang lagi sakit dan anaknya. Lah, dia malah ngerasa jadi korban di cerita ini. Keluarga gue pun udah gue kasih tahu kelakuan dia, tapi anehnya keluarga gue pun tetap mempertahankan Nadia. Keluarga gue udah didoktrin sama dia. Ya gue jelasin, kalau suatu saat gue di posisi suami lu dan lu lakuin hal yang sama, gimana? Dia nangis sampai sesegukan di depan keluarga gue. Akhirnya gue mutusin buat ninggalin dia di tahun 2022. Tapi ternyata takdir punya kejutan. Jodoh tuh datang gak terduga, lewat pintu yang gak lu buka, tapi semesta yang ngasih. Yap, semesta nyiapin plot twist manis buat gue. Atas kesabaran dan ketulusan gue yang disia-siain, dikasih ujian dari pengalaman yang ngebuat gue kuat dan jadi manusia yang ngehargain arti sebuah hubungan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, gue kenal dan deket lagi sama seseorang. Bukan dari sosmed lagi, tapi anak ibu kos gue sendiri. Uhuy. Ternyata dia tinggal di kamar nomor 1, sedangkan gue di kamar nomor 3. Dia tinggal di situ karena seolah ngejagain kosan aja. Kalau ada yang komplain bisa ke dia. Dan kesibukannya kuliah gitu. Dan selama gue ngekos, kita gak pernah ngobrol. Kalau papasan pun gak pernah saling sapa. Ada satu momen akhirnya bisa ngobrol sama dia, pas saat gas di dapur atau galon dispenser habis. Berhubung dia mau masak dan jadilah minta tolong ke gua. Dari situ dia mulai sering nongkrong di pantry kosan. Dia sering masakin gue dan gue pun kepincut. Suatu saat pas itu dia lagi naik bangku buat ngambil wajan di laci atas. Bangkunya patah kakinya dan dia jatuh. Untungnya di situ ada Fabian men, anjay. Jadi gue tangkep dia. Pas nangkep ada kali 5 menit tatap-tatapan. Udah kayak di sinetron banget dah. Jantung gue berdetak kencang kayak lagi riding 120 km per jam cuy. Dari kebersamaan di kosan itu, gue jadi sering banget ajak jalan dia keluar, sekedar beli bakso atau ke kafe terdekat. Bahkan gue sering jemput dia abis nugas kuliah atau nongkrong sama temennya. Sehabis gue pulang kerja, gue pun diajak ke rumahnya yang gak jauh dari situ. Ngobrol dan disambut hangat sama keluarganya. Ngebuat gue yakin ini pilihan terakhir gue. Di tahun 2023, gue lamar dia dan kita menikah di tahun 2024. Gue sadar, rasa sakit yang dulu itu cuma jalan biar gue bisa ketemu sama orang yang benar-benar tulus, sayang sama gue, dan yang terpenting bukan karena butuh pelarian. Sampai di sini akhir cerita gue. Ternyata nggak semua pertemuan untuk menetap, tapi bisa jadi pelajaran dan membawa ke arah yang lebih baik. Sampai jumpa di video GPJ selanjutnya. See ya!